Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah Gebi Wevi Anggraini dengan NIM 18034049 dan saya sendiri Sasti Faira dengan NIM 18034091. Di sini kami akan coba menjelaskan mengenai aplikasi dioda sebagai penyearah gelombang yang mana merupakan salah satu topik dari mata kuliah Elektronika Dasar 1 dengan dosen pengampu adalah Bapak Mayrizwan MSI. Di sini kami ada membahas 4 topik. Yang pertama definisi dioda sebagai penyearah, yang kedua penyearah setengah gelombang, yang ketiga penyearah gelombang penuh, yang keempat penyearah dengan dua polaritas dan regulator tegangan, serta kami juga akan membahas beberapa contoh soal. Baiklah, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Gebi Wevi Anggraini, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu definisi dioda sebagai penyearah. Dioda adalah bagian elektronika yang terbentuk dari bahan semikonduktor yang disatukan, yaitu semikonduktor P dan semikonduktor N. Dioda mempunyai karakteristik yaitu hanya bisa mengalirkan arus pada satu arah saja, yaitu menurut arah anoda atau positif ke arah katoda atau negatif, di mana penggunaan dioda yang banyak ditemui ialah sebagai penyearah. Penyearah yaitu mengganti arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Pembahasan yang kedua itu adalah dioda sebagai penyearah setengah gelombang. Penyearah yang paling sederhana merupakan penyearah setengah gelombang yang memiliki sebuah dioda, sehingga hanya setengah gelombang saja yang akan disearahkan. Keterkaitan antara tegangan puncak Vm dengan tegangan efektif VEFF atau tegangan RMS adalah VEFF sama dengan VRMS sama dengan Vm per akar 2 sama dengan 0,707 Vm, di mana tegangan arus efektif atau RMS root mean square merupakan tegangan atau arus yang terukur oleh voltmeter atau ampermeter. Karena harga Vm pada umumnya lebih besar dibandingkan V gamma, tegangan cut-in dioda, sehingga pada penyearah ini V gamma diabaikan. Selanjutnya prinsip kerja dioda sebagai penyearah setengah gelombang. Pada saat sinyal input dalam bentuk siklus positif, maka dioda menjadi bias maju sehingga arus I mengalir ke beban RL. Sebaliknya, bila sinyal input dalam bentuk siklus negatif, maka dioda menjadi bias mundur sehingga tidak mengalir arus. Bentuk gelombang tegangan masuk VI ditunjukkan pada gambar yang tertera di slide, dan arus beban I itu pada di slide itu terdapat gambar C. Kelebihan dan kelemahan penyearah setengah gelombang. Untuk kelebihan, mudah dan irit dana lantaran hanya memakai sebuah dioda dan satu fasa sinyal sinus. Untuk kelemahannya, outputnya memiliki ria atau ripple yang amat besar sehingga tidak rapi dan membutuhkan kapasitor besar pada aplikasi frekuensi rendah. Yang kedua, kurang efisien karena hanya diperlukan satu siklus sinyal. Ini berarti bahwa siklus lainnya tidak diambil atau dibuang. Hal ini menyebabkan output penyearah setengah gelombang memiliki daya yang lebih kecil. Yang ketiga itu pada kualitas arus arah yang dihasilkan, di mana arus di DC rata-rata yang dihasilkan oleh rangkaian ini hanya 0,318 dari arus maksimumnya. Jika dituliskan ke dalam persamaan matematika seperti ini, IAV sama dengan 0,318 dikali I max. Pembahasan yang ketiga itu adalah dioda sebagai penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh merupakan sistem penyearah yang memperbaiki semua siklus gelombang sinus menggunakan dua blok dioda. Blok dioda dapat berupa satu atau lebih dioda secara paralel yang bekerja dengan cara yang saling melengkapi. Untuk kelebihannya itu adalah lebih praktis karena mengambil semua bagian dari siklus sinyal AC yang disearahkan. Untuk kelemahan, perlunya siklus inverter yang berarti menambahkan belitan lain ke transformator dan penggunaan dua dioda untuk penyearah. Penyearah gelombang penuh terbagi dua, yaitu yang pertama penyearah gelombang penuh dengan dua buah dioda atau sering disebut center tap, di mana
Penyarah gelombang penuh 2 dioda harus menggunakan trafo dengan center tap karena trafo memberikan output yang keluar dari fase hingga 180 derajat. Dengan adanya 2 buah dioda yang dihubungkan ke keluaran dari trafo CT sehingga membentuk sinyal sebagai gelombang penuh. Seperti disebutkan di atas, penyarah gelombang penuh 2 dioda hanya digunakan pada transformator CT di mana tegangan sekunder yang dihasilkan oleh transformator CT ini adalah V2 sama dengan 1/2 dikali N2 per N1 dikali V1, di mana V1 itu tegangan primer, untuk V2 tegangan sekunder. Selanjutnya prinsip kerja penyarah gelombang penuh dengan 2 buah dioda. Pada gambar yang tertera di slide itu dapat diketahui bahwa pada sekunder trafo CT terdapat 2 sinyal keluaran yang terjadi serentak dan memiliki amplitudo yang sama tetapi berlawanan fasa. Ketika tegangan input berada pada siklus positif, pada titik AO akan menjadi siklus positif sementara, pada titik OB akan menjadi siklus negatif, sehingga pada D1 akan terjadi forward bias atau sering disebut panjaran maju. Sedangkan D2 mengalami panjaran balik atau sering disebut reverse bias, sehingga arus akan mengalir melalui D1 menuju ke beban dan kembali ke titik center tap. Yang kedua, keadaan kedua itu saat tegangan input atau tegangan primer berada pada siklus negatif, pada titik AO akan terjadi siklus negatif sementara, pada titik OB akan terjadi siklus positif, sehingga pada D2 akan terjadi panjaran maju atau sering disebut forward bias, sedangkan pada D1 terjadi panjaran balik atau reverse bias, sehingga arus akan mengalir melalui D2 menuju ke beban dan kembali ke titik center tap. Dari penjabaran sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tegangan yang terjadi pada beban memiliki polaritas yang sama tanpa memperhatikan dioda mana yang menghantar karena arus mengalir melalui arah yang sama, sehingga akan terbentuk gelombang penuh yang disearahkan seperti ditunjukkan pada grafik sinyal yang tertera pada slide. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan penyarah gelombang penuh dengan 2 buah dioda. Untuk kelebihan yang pertama ada tegangan keluaran yang diperoleh lebih halus dan stabil, sehingga lebih efisien karena semua siklus sinyal input AC baik positif maupun negatif dijadikan tegangan output. Yang kedua, rangkaian penyarah ini cocok untuk digunakan dalam pembuatan catu daya simetris dengan output tegangan positif, 0 dan negatif. Sistem ini umumnya dilengkapi dengan sumber tegangan ganda yang banyak digunakan dalam sistem penguatan daya OCL. Untuk kekurangannya, rangkaian ini memerlukan biaya yang lebih mahal, apalagi jika digunakan untuk menghasilkan power supply tunggal. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Gaby Fiangra ini yang telah menjelaskan beberapa materi. Selanjutnya saya akan mencoba melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu adalah penyarah gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda atau dioda bridge. Penyarah gelombang penuh dengan 4 dioda tidak perlu menggunakan trafo CT. Dioda disusun membentuk jembatan dioda sehingga keluaran transformator yang diterima pada rangkaian dioda dimodifikasi sehingga menyebabkan sinyal membentuk gelombang penuh atau full wave. Di jembatan dioda hanya ada 2 dioda yang menghantarkan arus untuk setiap siklus AC, sedangkan dioda lainnya bertindak sebagai isolator selama siklus yang sama. Di sini teman-teman bisa melihat rangkaian penyarah gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda. Berdasarkan rangkaian yang telah tersedia pada slide ini, dapat kita lihat bahwa jika pada tegangan sumbernya masuk menggunakan dalam bentuk positif, maka dioda yang dilaluinya itu adalah dioda B yang positif juga, sehingga akhirnya tegangan itu atau arus itu melewati dioda B dan juga dioda C. Selanjutnya yaitu adalah prinsip kerja penyarah gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda. Cara kerja penyarah gelombang penuh jenis ini dapat dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, ketika siklus positif tegangan AC, arus bergerak melalui dioda B menuju beban dan kembali melalui dioda C. Dan pada saat bersamaan,
Dioda A dan D mengalami reserve bias sehingga tidak ada arus yang mengalir atau kedua dioda tersebut bersifat sebagai isolator. Di sini dapat teman-teman lihat dari rangkaiannya dapat teman-teman lihat bahwa jika tegangan sumbernya masuk dengan bentuk negatif, maka yang dilaluinya adalah dioda A dan dioda D. Maka dioda B dan dioda C itu bersifat sebagai isolator. Nah, dan sebaliknya, jika tegangan sumbernya itu dalam bentuk positif, maka dioda yang dilaluinya adalah dioda B dan juga dioda C, sedangkan dioda A dan D-nya itu sebagai isolator. Selanjutnya itu adalah grafik sinyal dari penyiar gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda atau dioda bridge. Ditunjukkan pada gambar seperti berikut. Di sini dapat teman-teman lihat gambar gelombangnya. Di sini adalah jembatan dioda atau dioda bridge ini ada dalam bentuk komponen tunggal atau dapat dibuat dari 4 dioda dengan sifat yang sama. Dan di sini perlu kita tekankan bahwa arus yang melalui dioda harus lebih besar daripada arus yang melalui rangkaiannya. Selanjutnya itu adalah kelebihan serta kekurangan penyiar gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda. Di sini kelebihannya itu adalah rangkaian penyiar ini mampu menghasilkan tegangan keluaran DC gelombang penuh dari belitan transformator tunggal tanpa menambahkan belitan transformatornya, seperti halnya penyiar gelombang penuh dengan menggunakan 2 dioda. Dan kekurangannya adalah yang pertama, rangkaian penyiar jenis ini menyebabkan kerugian tegangan bertingkat karena penggunaan 2 dioda secara seri. Dan yang kedua adalah rangkaian penyiar 4 dioda ini tidak cocok digunakan untuk dipasang pada satu daya keluaran tegangan ganda. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai dioda sebagai penyiar dengan 2 polaritas dan regulator. Yang pertama adalah penyiar dengan 2 polaritas. Penyiar dengan 2 polaritas ini dibangun menggunakan rangkaian dioda, sistem jembatan, dan transformator jenis CT. Di sini dapat teman-teman lihat gambar rangkaiannya, yaitu terdiri dari trafo dan juga menggunakan 4 dioda. Ketika sumber arus bolak-balik atau AC disearahkan CT melalui rangkaian penyiar jembatan dioda, hasilnya adalah 2 arus searah dengan 2 polaritas yang berbeda atau biasa disebut dengan penyiar gelombang penuh dengan polaritas ganda. Arus kontinu atau DC dengan 2 polaritas yang berbeda dihasilkan, yaitu positif VCC dan negatif VCC. Polaritas beban penyiar gelombang penuh dengan trafo CT ini dapat dibalik dengan mengubah arah dioda. Juga dioda terbalik dapat diseimbangkan dengan penyiarahan keluaran positif yang ada. Dan hasilnya adalah penyiar gelombang penuh polaritas ganda dengan trafo CT. Di sini ada 2 bentuk keluaran. Yang pertama itu adalah keluaran polaritas positif, yang mana di sini dapat teman-teman lihat dari rangkaiannya adalah menggunakan trafo dan menggunakan 4 dioda. Nah, di sini di sini terdapat 2 bentuk aliran arus ya. Nah, jika tegangan masukannya itu berbentuk positif, maka tegangan dan arusnya itu akan melewati dioda 2 dan juga dioda 3. Sedangkan kepada dioda 1 dan dioda 4 itu tidak dilewati karena di situ terdapat arus yang karena kutub dari dioda itu adalah negatif. Jadi dia tidak melalui 2 dioda tersebut. Sehingga dari keluaran polaritas positif ini seperti namanya, yaitu adalah keluaran polaritas positif. Jadi hasil gelombangnya itu adalah gelombang positif. Dengan rumusnya di sini adalah tegangan DC, yaitu sama dengan 2 dalam kurung VI dikurang VD per Pi. Selanjutnya yang kedua itu adalah keluaran polaritas negatif. Di sini dapat teman-teman lihat ya gambar rangkaiannya. Sebenarnya cara kerjanya hampir sama, cuman sedikit berbeda dengan keluaran polaritas positif ya sebelumnya. Di mana yang pada polaritas positif dia melewati dioda dengan kutub positif, terbalik dengan ini. Di sini tegangan masukannya itu berbentuk negatif sehingga
arus dan tegangan itu melewati dioda dengan kutub negatif, yang mana itu adalah D1 dan juga D4. Sedangkan D2 dan D3 tidak dilewati karena dalam keadaan mendapati kutubnya itu positif. Sehingga dapat kita lihat hasil gelombangnya yaitu berbentuk negatif dengan menggunakan dua dioda, itu dioda 1 dan juga dioda 4. Rumusnya hampir sama dengan keluaran polaritas positif sebelumnya, hanya saja di sini kita menambahkan minusnya, yaitu VDC sama dengan minus 2 dalam kurung VI dikurang VD per Pi. Yang selanjutnya itu adalah regulator tegangan dengan dioda Zener. Di mana suatu nilai tegangan arus mundur akan naik secara cepat ketika dioda PN diperbesar. Tegangan mundur ini disebut dengan tegangan balik puncak. Dioda yang diterapkan di daerah dadal disebut dengan dioda Zener. Dioda Zener ini memiliki tegangan dadal tertentu antara 3 volt sampai dengan 100 volt. Parameter dari dioda Zener ini antara lain tegangan breakdown atau tegangan dadal, koefisien temperatur atau suhu, kemampuan daya, serta hambatan atau kendala isyarat kecil. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ya gambar grafik yang disajikan, dan di sini ada bentuk gelombang, yaitu ketika dioda Zener digunakan sebagai regulator, jadi akan menghasilkan bentuk keriakan atau gelombangnya seperti yang teman-teman lihat pada slide ini. Catatannya adalah beban berat jika arus IL besar ini terjadi jika tahanan beban kecil, sehingga nilai VODC-nya turun ketika arus bebannya diperbesar dan tegangan riak serta arus beban IL akan membesar. Riak dapat dikurangi dengan menggunakan kapasitor yang besar, namun jatuh tegangan tetap terjadi jika tegangan keluaran dibebani. Untuk mengatasi hal tersebut, pada keluaran DC diberi regulator. Regulator tegangan ini dapat kita peroleh dengan menerapkan dioda Zener pada rangkaian yang telah kita buat. Fungsi dioda Zener pada rangkaian regulator ini ada 9. Yang pertama adalah sebagai penstabil tegangan, yang kedua melakukan arus balik atau reserve balik, yang ketiga apabila dioda Zener ini dirangkai arus maju atau forward bias akan beroperasi seperti pada umumnya. Yang keempat itu adalah apabila dioda Zener ini dirangkai arus balik atau reserve bias akan beroperasi seperti pada umumnya juga. Yang kelima dapat mengiring tegangan yang dapat membuat tegangan DC searah yang lebih murni. Yang keenam dapat memanipulasi sinyal AC atau bolak-balik dengan tujuan hasil tegangan DC pada baterai bisa mendekati. Yang ketujuh adalah sebagai penyarah arus. Yang kedelapan adalah sebagai pendeteksi tegangan tertentu. Yang kesembilan sebagai pembatas sinyal input. Yang ke-10 sebagai pengaman ESD atau electrostatic discharge. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh soal. Yang pertama itu adalah sebuah dioda Zener dengan tegangan dadal 12 volt, tegangan dari transformator 12 VAC. Pada keadaan terbeban penuh, kita ingin arus yang mengalir pada Zener 10 mA. Untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah kita misalkan IL max-nya itu sama dengan 50 mA. Jadi IS sama dengan ID ditambah IL sama dengan 60 mA. VA-nya itu adalah 12 dibagi dengan akar 2, yaitu kurang lebih dari 17 volt DC. VA dikurang VB sama dengan 17 volt dikurang 12 volt adalah 5 volt, dan R-nya untuk bebannya itu adalah VA dikurang VB per IS, yaitu adalah 82 ohm. Lesapan daya resistor, lesapan daya dioda maksimal yaitu adalah jika IA sama dengan 0 sehingga ID-nya itu mencapai maksimal. Untuk PR-nya itu sama dengan IS, VAB-nya itu sama dengan 5 volt dikali 60 mA sehingga menghasilkan 300 mW. PD-nya itu adalah IS dikali VZ sama dengan 12 volt dikali 60 mA sama dengan 720 mW. Untuk soal yang kedua,
adalah berapa tegangan keluaran DC dan riak dari gambar di bawah ini. Di sini dapat teman-teman lihat ya gambar rangkaiannya. Yang diketahui di sini adalah V1-nya yaitu adalah sebesar 120 VRMS. Untuk frekuensinya sebesar 60 Hz, N1-nya sebesar 7, N2-nya 1, kapasitor satunya itu sebesar 68 mikrofarad. Untuk untuk RL-nya itu adalah 2,2 kilo ohm. Sedangkan yang ditanya di sini adalah yang pertama itu adalah VP output-nya dan yang kedua itu adalah VR-nya. Penyelesaiannya yang pertama kita cari VP untuk output-nya ya. Rumusannya itu adalah V1 per V2 sama dengan I1 dan I2 sama dengan N1 dan N2. Karena diketahui di sini V dan N-nya, maka kita akan mengambil rumus V1 dibagi dengan V2 sama dengan N1 per N2. Sehingga V2-nya kita peroleh sebesar 17,14 VRMS. Dan untuk mencari VP ini, karena VRMS-nya udah diketahui, yaitu dapat kita masukkan pada rumus VRMS sama dengan VP per akar 2, sehingga kita peroleh VP-nya itu adalah 24,24 volt. Ini merupakan tegangan keluaran dari trafo. Untuk mencari tegangan yang masuk pada dioda, itu rumusnya adalah VP inputnya sama dengan setengah dari VP outputnya. Jadi setengah dari 24,24 volt adalah 12,12 volt, merupakan tegangan yang masuk pada masing-masing dioda. Dan untuk VP outputnya itu sama dengan VP inputnya, sehingga VP outputnya adalah 12,12 volt. Untuk pertanyaan yang pertama dapat kita peroleh hasilnya, dan selanjutnya itu yang kedua yaitu adalah VR. Untuk mencari VR ini pertama kita menggunakan rumus IA sama dengan V per R, dan dari sini kita dapat hasilnya yaitu sebesar IL-nya itu sebesar 5,51 mA. Dan untuk mencari untuk mencari frekuensi keluarannya itu 2 kali dari V-in-nya ya. Jadi dapat kita peroleh V outputnya adalah sebesar 120 Hz. Dan selanjutnya kita mencari VR-nya. Rumus VR adalah VR sama dengan IL dikali frekuensi dan kapasitornya, sehingga diperoleh nilai VR-nya itu sebesar 675 mV. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu berapa tegangan keluaran DC dan riak dari gambar di bawah ini. Di sini dapat teman-teman lihat dari rangkaian yang tersedia. Di sini diketahui untuk tegangannya sebesar 120 VRMS, frekuensinya sebesar 60 Hz, N1-nya 8, N2-nya 1, kapasitornya 47 mikrofarad, dan untuk RL-nya itu 10 kilo ohm. Yang ditanya di sini sama dengan soal yang sebelumnya, itu pertama VP output dan juga yang kedua VR-nya. Untuk yang caranya hampir sama juga dengan cara soal pada nomor 2, sehingga di sini dapat teman-teman lihat ya hasil akhirnya yaitu adalah VP outputnya itu sebesar 21,2 volt dan VR-nya itu sebesar 752 mV. Soal selanjutnya, soal yang keempat, berapakah maksimum voltage dan negatif voltage-nya? Di sini dapat kita lihat ya teman-teman, dari rangkaiannya itu ada RS dan juga RL, dan ada satu buah dioda di tengahnya. Untuk penjelasan ini, karena ini adalah kaliper negatif, maka negatif maksimum hingga tegangan maju dioda dan semua positif yang diteruskan, dan positif maksimumnya adalah 50 volt, dan tegangan maksimumnya adalah negatif 0,7 volt. Soal yang terakhir itu adalah perhatikan rangkaian di bawah ini, tentukan nilai VL, VR, IZ, dan PZ-nya. Di sini sudah kami sediakan ya bentuk rangkaiannya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada 2 beban dan 1 dioda, dan juga menggunakan 1 sumber. Di sini ada VZ-nya itu sebesar 10 volt. PZ maximalnya itu ada 30 mW, dan yang ditanya di sini ada 4 komponen ya. Yang pertama tegangan pada L, yang kedua tegangan pada R atau beban, yang ketiga itu ada arus pada Z, dan yang keempat itu ada daya pada Z.
Di sini ada sedikit catatan, jika VTH-nya kecil dari VZ, maka diasumsikan dioda ini dalam keadaan off. Dan jika VTH-nya ini besar dari VZ, maka kita asumsikan diodanya itu dalam keadaan on. Untuk penyelesaiannya itu ada beberapa step. Step yang pertama untuk mencari VTH dengan dioda Zener di open circuit. Di sini diodanya kita hilangkan, jadi kayak dijadikan open circuit dan dibentuk loop seperti yang rangkaian yang sudah kami sediakan. Jadi di sini sigma V ini sama dengan 0 dan IR sama dengan IZ ditambah IL. Dan untuk sigma I in-nya itu sama dengan sigma I out-nya. Jadi dari loop yang telah kita buat tadi, kita peroleh nilai IR-nya itu sebesar 5,3 mA. Dan di sini catatannya ya teman-teman, IR itu sama dengan IL, sehingga untuk mencari VTH-nya, kita menggunakan rumus IL dikali RL, dan sehingga akhirnya dapat diperoleh nilai VTH-nya itu sebesar 5,3 volt. Karena di sini nilai VTH-nya lebih kecil dari VZ, maka diodanya dalam keadaan off ya. Selanjutnya itu step kedua, karena diodanya dalam keadaan off, maka di rangkaiannya diodanya akan dibuat open circuit seperti yang sebelumnya, sehingga dapat langsung kita cari. Untuk yang pertama itu adalah tegangan pada L, yaitu rumusnya adalah IL dikali dengan RL, sehingga dapat kita peroleh nilai tegangan pada L-nya itu sebesar 5,3 volt. Yang kedua itu tegangan pada beban dengan rumus IR dikali beban itu sendiri, sehingga kita dapat tegangan pada beban itu sebesar 10,6 volt. Dan yang ketiga itu adalah IZ-nya sama dengan 0 karena di sini open circuit, jadi tidak ada arus yang melalui pada Z tersebut. Yang keempat itu adalah PZ dengan rumus tegangan pada Z dikali dengan arus pada Z. Nah, karena sebelumnya arusnya itu sama dengan 0, maka PZ-nya juga sama dengan 0. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini presentasi dari kelompok 4. Saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan juga maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.